Lah, kita yang deg-degan. Orang ntar bingung loh nih podcast apa sih ntar begitu lagi. Gue udah nonton kemarin, gue udah denger ya. Lo baru denger sekarang secuil. Enggak, gue denger terus gue cepetin. Udah pasti lah. Nah, ini kita secara tiba-tiba kedatangan dapat hadiah ya. Bimo. Ngerakam. Ini gara-gara enggok. Lo sebel sama kita enggok ya? Enggak kan kita bilang kalau orang pakai blokor. Iya, blokor. Pakai jersey itu badannya harus kayak beliau ini. Iya, ini deh contoh ideal akhirnya jadi bagus pakai baju bola. Ini baru deh badannya Sini, Bang, sini lu. Sini biar masuk, biar kelihatan. Bim, lo lihat dia pakai baju Venezia kan? Logonya kan segede mukanya dia. Tuh, ya Allah, Mang, jelek banget, sumpah jelek banget. Jelek. Sorry banget, gue tuh kalau ngobrolin jersey gitu, kalau bisa sama yang ori-ori aja bro. Oh, ini nggak ori, lu nggak ori mah? Sorry banget gue kut daripada nanti gue ori. Coba tuh masa ada brosurnya, brosur pijet ya, brosur pijet itu. Catering ya, player catering. itu kan Puspa kan, itu player Puspa itu. Catering. Aduh, keren. Nggak jadi ntar lu jadi di apa? Enggok tuh ngomong apa sampai lu kesini tuh? Gue tadi lagi promo film kan. Gue lagi promo Jatuh Cinta Seperti di Bukan. Jatuh Cinta Seperti di Cinta tak seperti alah. Cinta Indah Indah drama Korea. CTSDK ya, filmnya Imaginary. Betul, dari sama Merah. Terus long story short, hari ini promonya dirubah lah schedule-nya. Terus ya udah, jadi gue gak ada schedule kan. Sore gue beres syuting tadi jam 5. Gue bilang jam 6 gue jemput ya. Jam 7 bisa gak ke tempat temen gue untuk ngisi podcast gitu. Terus gue bilang, podcast apa? Dia kasih cuplikannya podcast ini. Deddy Corbuzier. Bukan. Pas sampai sini kok nggak botak? Mana tadi hacker ya Pak? Katanya jaminan viral mana nih? Dia bilang podcast apa? Dia bilang Lu ngasih podcast apa tadi ya? Itu podcast ini podcast minggu kan? Podcast minggu tapi enggak dia cuplikan lu yang ngomong undang deh gara-gara Oh, gitu. ini apa audionya? Iya. record audionya gue kasih ke Bimo. Aduh. Mereka pengen ngundang lu tapi mereka bingung kasih apa ya, baju Jawa. Lu mau kasih baju Jawa? Makanya gue kesini. Mana? Ditagi baju Jawa. Baju Jawa tuh kayak gimana? Tapi beneran gue ini belakangan ini kan jadi gini. Ini kenalan dulu ya. Kita kenalan ulang nih. Awkward banget sih. Oh enggak. Bener dong. Kita kenalan secara resmi nih ya kan. Gua Awe, ini Pican, ini podcast seminggu. Namanya podcast seminggu. Nah, podcast seminggu itu kenapa namanya podcast seminggu? Karena kita ngomongin seminggu belakang kita ngapain aja. Jadi gue bebas ngomongin apa aja. Misalnya gue habis nonton film, gue ngomongin film. Nah, entah nggak tahu kenapa, pokoknya beberapa seminggu kemarin tuh nongol lah si YouTube lu. Oke. Ada di algoritma YouTube lu. Mungkin karena gue habis nonton Timnas atau apa kali, gue nggak tahu lah. Habis itu nontonin, keren banget gitu. Gue baru kali ini ngelihat orang pakai jersey tuh, gue pengen gitu. Karena selama ini gue ngeliat tren-tren itu, gue kayak biasa aja lagi gitu kayaknya. Kebayang baunya gitu. Mang, lu lebih kayak anak madrasah, sumpah. Kayak lagi mau sholat subuh gitu, berangkat gitu dah. Dingin ya. Dingin punya jaket di Cianjur. Tapi tuh nggak yang duluan pakai jersey tuh enggok dibanding gue. Gak penting duluan. Yang bagusan siapa? Udah nggak usah ini duluan, nggak penting gitu. Tapi sih. kalau lu ngomong kemarin bau semen, nah iya. Kalau duluan enggok, yang bau semen juga enggok. Enggak, sebenarnya kalau dipakai enggok tuh bagus sebenarnya, tapi kurang keker aja kali gok. Iya. Sama hitam ya. Jadi agak apa kayak orang Dembaba juga itu. Tapi menurut gue hitam pakai, maksudnya orang berkulit gelap atau hitam pakai jersey yang warna-warni itu keren loh. Iya, betul. Mungkin tapi badan bagus. Iya. Makanya lu tuh keren banget. Aduh, sumpah. terima kasih. Sumpah, Iya. semua Nomor baju 2 lah setelah gua keren. semua jersey itu dipakai lu keren banget. Ada yang gue lihat apa yang paling lu inget? Ini Indonesia Yaris Riyadi ya? Yaris Riyadi. Itu tahun berapa tuh? Itu dipakai di Piala Asia tahun 2000.
Nah, itu dapetnya dari Budi Frastio. Dia emang kolektor jersey timnas Timnas, gitu ya, iya. dari KJTI. Gue lupa panjangan apa tuh KJTI. Pokoknya kerajaan Jawa Timur Indonesia. kolektor jersey timnas Indonesia. Ketemu kan gara-gara kita tuh. Kalau nggak gitu dia nggak mikir. Untung kita ngasal. Terus Tapi ini emang pegang gini ya. mau dipegangin ada nih kita kebetulan Gue ada pegangin dong gue. maaf ya. Enggak kayak megangin. Ini podcast Mas nih nggak nyediain nih kantornya dia. Tahu lu kasih yang klip gitu kali. Enggak, Gila ini. lu. Oh iya. Oh, Kayak MC ya. mau apaan sih? Ya terus dapat itu. Iya dapat Yaris Riyadi karena gue dulu nonton gamenya Yaris Riyadi. Jadi gue tuh ngoleksi sesuatu jersey either yang emang Lo suka pemainnya? gue suka pemainnya, gue pernah nonton, atau gue pure karena fashion. Udah. Oh. Iya, iya. Fashion contohnya tadi gue dari rumah gue tuh dia ngeliat ada yang jersey siapa nggak tahu, gue suka aja. Ada logonya berjejer, ada warna-warni gitu. Jadi gue fashion, tapi ada juga yang sentimen, ada ada emotionnya Ada gitu. ceritanya, ada ceritanya. Jadi relate sama kehidupan gue di masa lalu. Jadi buat gue jersey itu kayak mesin waktu gitu loh bro. Ya nggak sih kayak Ini. pakai Fiorentina. Wah gue dulu waktu main PS nyewa PS di rental inget pas pakai Batistuta. Batistuta nyetak gol dari tengah lapangan. Edmundo, Iya. Adriano gitu kan. Iya. Jadi kayak gue Nah, tapi balik ke tetap masa sih, lalu sih. memang karena keren pakainya. Kalau enggak juga walaupun ada filosofinya tetap walaupun dia ini sentimental enggak. Nggak langsung nyari ini dia. Serum Kapten Amerika. Langsung nyari serum Kapten Amerika. Nah, si jersinya Yaris Riyadi itu kan berarti sekarang 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. Nah, itu kelihatan, itu tuh udah lamanya kelihatan, tapi sama lu tetap keren. Karena nih, gue bilang pas gue lihat tuh, ini sebenarnya udah kelihatan lamanya nih jersey nih gitu, tapi sama dia keren-keren aja, Chan. Jadi emang Aduh, emang thank badan you. lu sih yang itu, jadi badan lu tuh keren pakai apa aja gitu. Terima Kalau kasih. kalau gue pakai jersey lama yang kayak gitu yang udah lama udah beluak kayak tukang burung. Burung matang, burung hidup. Burung hidup. Jadi gue tuh kalau ngeliat orang pakai baju bola ya, itu aromanya pasti kecium tuh. Iya Baru sih. ngeliat aja, wah baunya udah ketebak nih. Iya, Bener nggak sih? Karena baunya khas kan. Karena ada yang nggak pakai base layer atau layer base. kayak lo Gue gini pakai ya? nih, Oh. pakai baju dalam lagi. Jadi keringatnya kesini dulu, nggak langsung ke bahan baju bola. Apalagi bahan baju bola yang dulu gitu. Ini koreksi gue kalau gue salah, kan gue juga newbie ya. Kalau bahan baju bola zaman dulu tuh kan tebel, beda sama teknologi sama zaman sekarang tuh beda Oh, lah. karena teknologinya beda. Kulit jeruk. Wah, Bener kan? Bener ya? Gue nggak tahu sih. Wah, baju bola kulit jeruk Iya, gua ada tuh. dibilangnya kulit jeruk. Apa? Oh iya. Ya Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Kayak Iya. gini kalau kulit Ken Arok, jeruk. teman Ken Arok. Kulit jeruk ya. Iya kayak gini lah ya kulit jeruk. Iya, kalau di Ini badan mah bukan kulit jeruk, gila. manggis. Bukan kulit jeruk mah aneh lagi, kayak beneran kayak kulit kasar jeruk. ya, kayak kasar gitu lah ya. Itu palsu tapi. Kayaknya palsu Ini itu. emang palsu, kagak ada tim Serie A pakai kulit jeruk, gila. Itu mah Iya deh Austi kayaknya. dulu, Austi. Iya benar merek. Iya kan, Kalau merek-merek Aus itu itu. pasti bohongan ya. Ya iyalah. Nah, gua nggak tahu tuh kalau jersey yang KW, jujur gua bener-bener nggak tahu karena ada grade-grade-nya kan. Ada yang dulu tuh KW Thailand lah atau Iya, apa gitu. kalau Thailand. Nah, gua sempet campaign waktu itu di sosial media gua bilang gua nggak mau mencampuri otoritas kalian kalau teman-teman belanja karena sesuai kemampuan kan. Betul. Jersey kan Hobi lah itu lu ya. hobi, kalau lu mau support ya Yes. support dengan cara Yes. terbaik lu dan sesuai Ya. kemampuan lu. Yes. Lu kalau diedukasi, di pointing, jangan beli yang KW, lu harus beli yang asli harga sekian. Itu juga bete kan digituin. Tapi sekarang kalau untuk timnas tuh kan ada banyak versinya, ada yang Yeah. versi paling murah banget. Tapi kalau jawabannya tetap gue nggak punya duitnya segitu ya, maksudnya gue Mau bukan bilang apa? gue bukan orang yang Yeah. punya kapasitinya untuk ngejudge orang. Gue nggak Yeah, mau ke level sana. Tapi ya gue pernah nggak pernah beli, tapi gue pernah bersinggungan sama orang yang pakai KW. jersey KW. Memang baunya emang beda ya men, kayak bau bahannya tuh Iya, bau bahan kecium plus aja. bau nggak pakai Rexona atau apa gitu. Iya benar. sorry nyebut brand, Bau sorry. iga Nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kayak ada bau iganya gitu, bau iga panggang. Gitu, ada aroma dong, ada gila. kemiri ada kemirinya Kemiri dikit. lagi. Nah, tapi zaman Kalau lu nyium tuh bau besi ya. kan, bau besi nih anjing, bau besi nih. Nah, kalau yang sekarang yang era-era gua kuliah gitu lah Bim. Itu baju bola tuh itu yang KW Thailand,
apalah gitu kan. Nah, zaman kita dulu itu lebih parah tuh, ada merek-merek kayak itu tahu Seven Star. Emang Iya. bener-bener ada brandnya gitu. Tapi KW ya. Tapi KW. Kalau sekarang mungkin kan yang dipalsuin misalnya brandnya Adidas, ya dipalsuinnya Adidas kan. Nah, kalau dulu mah enggak, dia punya brandnya sendiri gitu. Gue inget tahun itu Jadi kayak fantasi-fantasi gitu ya. Enggak beneran, tapi ada di sininya nih ada punya perusahaannya dia, contohnya Seven Star. Iya, ada dimerekin sama dia. Dimerekin sama dia H&M gitu misalnya. C59 itu. Tahun 98 gitu tuh 24.000 Iya, gitu. harganya. 15 gitu. Iya. Di era itu gue belum ngoleksi jersey tuh bro. Nah, gue ngoleksi tapi palsu semua. Semua Maaf nih. sama. Karena dulu pengen banget pakai baju Liverpool yang Nakata. sininya merah, Michael Owen gue punya, terus Fiorentina yang Nintendo. Punya ini Dreamcast apa Arsenal Dreamcast, Deportivo La Coruña juga ada tuh yang Dreamcast. Iya. Cuma palsu semua. Chelsea Torre Underflow. Yang kuning kan autoglass. Iya. Itu Iya. Gue tuh sempet ngomongin soal yang palsu sama yang ori, tapi kan sensitif banget kan. Betul, Jadi betul. orang kadang-kadang suka, lu jangan sok-sok ngejudge gitu. Cuman ada kalau dari perspektif gue sekarang, perspektif gue loh ya. Iya. Kenapa mendingan beli yang ori? Kalau memang sanggup, nanti lu punya nilai investasinya. Iya, betul. Kayak contohnya lu beli barang yang vintage kayak jersey-nya tahun 90. Lu nabung nih, begitu dapetin yang bener-bener lu suka, biasanya harganya either stay atau akan lebih naik lagi. Iya, Kalau iya, lu iya. beli yang palsu, Iya. ya lu udah nggak punya nilai investasi, udah jelas. Yes. Udah jelas lu buang-buang duit. Jadi kalau Iya. kalau gue pertanyaan soal pembahasannya soal KW apa ori, searea. dengan yang Iya. ori ada nilainya lah ya. Jadi nggak rugi-rugi banget, kalau bosan bisa dijual. Iya, karena kalau bahasannya gue tuh support timnya karena dengan tenaga gue. Kalau beli merchandise-nya gue nggak sanggup ya. Iya. Ya Ya, masing-masing. nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi menurut gue selain memang ini ya apa badannya juga bagus sekali ya. Mukanya juga ganteng. Nah, lu juga menurut gue pinter milihnya. Kalau gue lihat tuh kayak ya nih kayak Iya. ini apa nih jersey apa nih? Ini Venezia tahun. Bagus ya kalau Tapi ini yang vintage, we, yang Iya. Rekoba. Nah, Rekoba. mungkin kan lu milihnya ini karena ini keren, emang keren gitu. Ini fashion, ini fashion. warnanya. Ini Karena pilihannya karena lu suka fashionnya apa karena ada ceritanya? Ini karena gue emang suka Venezia. Gue punya Gokil. Venezia yang ini Maurizio Gans zaman dulu. Terus sekarang Jaitzes juga main di sana. Iya. Kan. Jadi itu dia nilai sentimennya buat gue kayak Iya, wah iya, iya. Kencang ada banget. Ya. pemain Indonesia di Serie A Venezia. pertama klubnya Venezia. Jadi gue mau koleksi juga juga yang legend-legendnya. Mauricio Gans ada? Ada Ada apa aja Mauricio berarti Gans. Venezia? Mauricio Gans. Maurizio Gans yang ini, terus ada yang baru-baru yang kayak belang-belang. Tapi itu kayaknya Izzas belum main deh. Oh. Terus ada yang Filippo Maniero. Lu Wih, tau gak Filippo Maniero? tahu yang kribu. Enggak Keriting, dong. Maniero keriting dong. Botak bro. Nggak salah. Botak ya. Filippo Yang kribo sama Talbar. Yang botak bukannya. yang Kribo Marwan Vela ini juga Kribo. Ri, mungkin lu udah sering ditanyain ya, tapi gue pribadi pengen tahu sih, lu Iya. berapa koleksi sekarang, ada berapa? Gua itu sekarang yang di rumah ada sekitar 350-an lah. Terus yang di Second Republic, Second Republic. tempat gua pajang tuh ada 60-an. Yang belum datang ada 100-an. Yang belum datang ada 100-an. Iya. Masih dipakai pemain bolanya? Lagi lari. Lagi lari sekarang nih, lagi latihan. Satu keran. Ya, Ada lagi push up. Punya Bimo nih. Bimo, ada beli Bimo. Di PO lagi main ya. Halan, ada. Bimo. Oh iya. 2 juta. Lo kalau hunting di mana sih, Bim? Keluar negeri berarti, dari luar negeri. Jadi temen gua ada yang punya league. Jadi kan awal-awal gua mulai ngoleksi, nyobain belanja di A, B kan channelnya gitu kan. Iya. Ya. A, Lokalan tuh. lokalan A sampai Z lah gue cobain. Iya. Yang paling asik komunikasinya siapa, Iya. yang bisa. Gue tuh paling suka yang bisa komunikasinya clear. Kayak contohnya Jujur. jujur mah udah pasti. Terus yang bisa ngejelasin ini sejarahnya apa ya mas ya. Oh ini ceritanya. Oh, jadi kayak satu passion. Iya, jadi kalau gua kayak misalnya gua beli Dennis Bergkamp gitu. Ada yang warna kuning. Emang ada Arsenal warna kuning ya, Bro? Iya, Ada. Jadi ada. tahun ini Arsenal kuning itu bla 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 bla. Dia bisa ngejelasin gitu. Itu menarik kan, Iya, men. iya, Jadi Iya. Berarti kalau misalnya gini, ada nih Arsenal kuning. Iya. Ini Arsenal kuning, ini sejarah apa ya? Aduh, apa ya? Lu gak jadi beli tuh. Lu pernah mati. Ya, gak bisa jelasin, gak mau. ternyata cuma ngetes doang ya. Segitu doang.
Pura-pura mati. Karena mungkin perspektif gue buat konten Ya, ya. Jadi kayak ya. misalnya gue nanya, ini kenapa Arsenal tuh ada yang logonya Sega sama Dreamcast sama GVC ini GVC. bedanya apa nih tahunnya? Perbedaan tahunnya tahun berapa aja? Terus kejadian menarik yang dipakai si Bergkamp nih apa? Ada nih gol terbaiknya IPL dicetak Bergkamp pas pakai jersey yang bla bla bla. Itu kan content-able banget buat Iya, gue betul. karena goals gue bukan cuma ngoleksi tapi gimana utilize apa menggunakan jersinya untuk jadi konten, untuk Iya. gue pakai foto-foto Cerita, gitu-gitu iya. lah. Jadi nggak cuma dipajang. Iya. Dan kayaknya lu juga lumayan passionate untuk menceritakan itu. Iya, gue suka Jadi kayak kalau lu nanti 300 kaos lu gitu, ini lu tuh bisa menceritakan satu-satu. iya benar, gue suka. Itu bisa jadi konten sendiri sebenarnya ya. Kayak lu satu episode 2 kaos gitu ceritain, udah. Nah, gue tuh dari iseng-iseng gitu bro, bikin Karbida, bikin IP. Nggak apa jadi cerita ya. Nggak apa-apa, Gue bikin Nggak apa-apa lah. Gue bikin IP namanya Karbida FC. Nah ini semua mainannya juga, itu apa sih sebenarnya? Jadi itu tuh tadinya akun koleksian jersey gua. Oke. Tapi akhirnya gua ngeliat opportunity-nya untuk di scale up, diperbesar jadi IP bisnis. Betul. Kenapa bisa jadi IP bisnis? Karena konten pilarnya clear. Gue bisa pakai metode yang gue pakai di sosial media gue sebagai Ganindra Bimo. Misalnya Ganindra Bimo nih konten pilarnya apa sih? Kontennya olahraga tentang atau film. Gimana kalau gue bikin entitas lain? Entitas itu bentuk lain dari Ganindra Bimo yang selama ini lu nggak bisa lihat sisinya di Ganindra Bimo nih. Gue mau bikin yang seru-seruan, gue mau bikin karakter yang fun, gue mau bikin jadi fans garis keras sepak bola. Gue bisa nih taruh di IP ini gitu. Akhirnya gue bikin lah scale up-nya dari jersey koleksian ke IP sepak bola yang bisa ngejelasin keseruan jadi fans bola. Nah, salah satu konten pilarnya adalah ngejelasin cerita jersey. Iya. Kenapa namanya Karbida? Karbida itu apa? Karbida tuh gara-gara gue dulu, long story short ya, gue dulu pernah jadi host bukan pandit, host di ESPN FC. Salah satu pandit-pandit itu kayak ada Coach Justin, Sabtu Aryo, sekarang masih udah top notch semua lah mereka. Gue host aja. Terus gue tuh dari dulu emang suka disebut dasar lu fans kardus, karena pertanyaan gue yang pertanyaan kardus aja kan. Fans karbit lu, fans karbit. Ternyata sampai sekarang kan banyak kan fans karbit yang Iya benar. kadang ada fans karbit yang menyebalkan, tapi ada fans karbit yang memang nggak punya knowledge-nya, emang dia nggak pengen tahu. tahu. Pengen Iya, tahu. Nggak pengen apa-apa tahu juga aja. dong. Nggak apa-apa. Nggak apa juga kan, pengen tahu terus Iya. nanya gitu. Iya. Nah, gue merepresentasikan si karbit-karbit itulah. Oh, Karbida. Jadilah Karbida. Karbida tuh bukan bahasa Latin, bahasa tabel periodiknya karbit. Gitu, Karbida. Oh, jadi Karbida aja ya gitu. Gue ngambil ceruk di mana market orang ditunjuk-tunjuk karbit tuh kayak wah nggak punya knowledge, nggak pinter, nggak bisa ngikutin bola. Padahal banyak lagi bapak-bapak yang nonton bola. Gue nggak ngerti bola, pengen lihat golnya Iya, doang kan betul, bisa. bener. Ya atau kan semuanya dimulai ada permulaannya gitu kan. Cuman Iya. bedanya lu mungkin dari SMP, ya gue mungkin baru pas Bener. SMA gitu. Dan ini nggak apa-apa juga dong. Setiap pro itu harus dimulai dari setiap pro akan dimulai dari karir beginner gitu. Betul. Mungkin sekarang beginnernya dari karbit itu sih menurut gue. Iya. Jadi nggak salah. Jadi Betul. gue ngambil ceruk itu aja sih. Gue bikin salah satu konten pilarnya pandit karbit. Jadi ngoceh-ngoceh sebagai seorang pandit tapi yang karbit gitu, yang Iya. sudut pandangnya hahi aja. Iya. Tapi lu pengetahuan bolanya juga lumayan oke lah harusnya mah. Tapi kan sekarang bro, Iya lu sih. maksudnya informasi itu bisa diolah lewat GPT 4.0 lah, ketemu nonton YouTube lah, ngelihat banyak hal gitu. Kita bisa olah informasi itu. Balik lagi tapi siapa yang menceritakan itu juga jadi penting Iya. kan? Iya. Storytelling gue akan Iya. beda. Padahal yang dibahas misalnya Rekoba, cara Iya. lu menceritakan Rekoba. Rekoba dengan gue beda kan? Iya. Nah orang mau dengerin siapa gitu aja sih. Iya, Nah, tapi lu masih ngikutin bola banget, Bim? Sekarang jadi ngikutin lagi bro. Tadi udah tim lu nggak- apa? Jadi gini, dulu tuh gue suka banget Barcelona, suka banget. Oke. Sampai ibaratnya kalau fans mah udah ibadahnya ke sana gitu. Iya, Soalnya pakai iya. kata-kata itu kan karena emang gitu ya, kalau Iya, fans iya, bola iya, tuh betul, ibadahnya betul, ke klub betul, bolanya betul, gitu. betul. Ke klub bolanya ya. Udah sampai ke sana gitu. Gue tuh nonton Barcelona sampai akhirnya gue tahu gue ternyata bukan jatuh cinta sama Barcelonanya. Ternyata gue jatuh cinta sama Messi-nya, men. Iya. Pas Messi pindah ke PSG, anjir Males. sakit hati banget gue gak nonton bola kayak 2 tahun 3 tahun ada. Sampai titik itu akhirnya gue bilang kayak gue udah pensiun dari bola-bolaan. Gue bilang sama bini gue gitu. Oh jadi beneran pas Messi cabut ke PSG tuh, lo udah malas nonton bola lagi ya? Selesai collection gue, kartu gue jual semua apa, gue udah selesai. I quit football karena gue sakit hati banget. Ternyata segitunya sakit hati gitu sama dunia sepak bola. Buset, Baper, gara-gara men. Messi cabut. Baper banget ya. Mbak gue nonton YouTube di rumah nih, algoritmanya ada bola, gue hapusin lo dulu, gituin. gue hapus. Mata.
serem ya lo. Saya pecat kamu. Tapi lo hapus-hapusin tuh algoritma Hapusin. bolanya. Bujuk. Jadi benci malah itu tengahnya benci sama bola. Benci banget gue. Kecewa, saking kecewanya ya. Dulu gue masih suka ngambil MC acara bola itu, sampai akhirnya gue udah. Lu Bye gitu bye. ya, Be? Waktu Del Piero Kalau enggak kok pensiun. masih diambil pas itu. Iya. Belum benci juga tetap diambil jobnya. Kenapa? Lo waktu Del Piero pensiun sempat ngalamin gitu gak? Oh enggak sama sekali. Kalau gua Tapi Del Piero kan tetap di Juventus kan. Tapi kan sempat ke Sydney. pensiun. Iya maksudnya ke Sydney Iya, bro. Kalau dari iya. waktu itu Messi ke Inter Miami juga gue kayak Bodo udah. amat ya. Iya. Kami berdua fans Juve soalnya. Oh. Iya, fans Juve. Fans Juventini kita berdua. Tapi kalau gua ada berhentinya tuh, ada berhenti kayak ngikutin bola. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Dan akhirnya sekarang malah lebih nontonin basket gitu. Tapi kalau dia masih ngikutin banget. Tapi gue masih lihat Gue lah. masih Juve lah, masih ngikutin Juve. Mm-mm. Tapi yang lain udah nonton itu ya sesekali aja. Karena pemain-pemainnya banyak yang bagus sekarang, Bim. Iya. Keenan Yildiz tuh keren ya. Iya, Yildiz. Mbangula itu bagus itu, Mbangula. Pemain muda Juve. Nah tapi kalau gua tuh, Gue nggak tahu itu. jadi ada masanya di hidup gue tuh gue bener-bener gila bola tuh ada. Jadi masa-masa itulah yang sekarang kalau ngomongin jadi inget aja cuman itu aja. 98, 99, 2000 sampai 2000 sekian itulah. Itu yang kayak zaman SMP tuh. Ya SMP mah pasti gila deh, SD SMP mah. Gue sampai dulu temen gue Lazio gitu, gue Juventus gitu kan. Gue beli bendera Lazio, terus gue bakar di depan dia. Gue tuh ngalamin kayak ngeliat sekarang netizen tuh suka komen dasar, sorry ya, bocil tolol tuh yang bola baru ngerti. Dalam hati gue juga dulu waktu kecil kayak gitu Iya, lagi. iya. Kita tuh kayak gitu nggak ngerti kan, knowledge-nya Iya. emang nggak nyampe. Terus pengennya kayak contohnya terjadi sekarang, dibilang fans timnas banyak yang FOMO. Miss Hilhers cedera, terus dibully ke FC Twente. Karena kan ekspektasinya si bocil ini adalah supaya dia tanding ngebelain Iya, Indonesia. iya. Sebenarnya kan masalah manage Iya. ekspektasinya aja kan. Iya. Dan kalau gue yakin gue kalau di umur segitu ngelihat jagoannya nggak bisa main, kayak kecewa dan lu nggak tahu mesti responnya gimana. Ya pasti akan nyap gitu kan. Cuma sekarang nyap di sosial media sama sih men. Kita pernah ngalamin era itu juga. Iya benar. Tapi apa sih konten lo sih menurut gua ada beberapa yang wah anjir sampai dapat kontennya tuh. Yang pertama tuh lo ketemu Rio Ferdinand tuh, itu gokil sih. Hey kamu MU mania. ketemu Rio Ferdinand. Itu lucu sih bro, itu gue bener-bener pure luck, pure luck banget itu. Enggak. Ya kayaknya semesta sih kayak lu tahu gak sih kalau katanya kan lu kalau pengen sesuatu ya lu ucapin, lu iniin, jadi itu kayak semestanya ngedukung aja ke arah. Manifesting, the power of manifesting. Yang kedua adalah dapat jersinya Marcelindo bro. Marcelo Ferdinand. Kemarin gol itu yang dipakai Yang dipakai ngegolin. Marcelo udah kasih ke lu. Maceng Muat gak? Nggak dipakai. Bagus, Nggak dipakai. pertanyaannya bagus sih. Pertanyaannya bagus. Muat sih, tapi kok Di tetenya kurang gede nih. muat tetenya, tapi ngatung. Betulnya kelihatan. Oh iya. Enggak deh. Muat. Itu yang satu pertandingan itu apa? Satu pertandingan, satu jersey, itu aja. Iya berarti dia dua gol itu pakai jersey. Jersey yang dikasih ke lu. Gila nggak? Gila. Itu harganya berapa tuh? Satu sapi limosin. Kalau lo ini kasih satu sapi limosin. Enggak itu kalau maksudnya secara harga gila, ke Arab tuh golin ke Arab Buset, dua itu bakal- gol. Bakal mahal banget. Iya itu. Tapi gue gak ngeliat. Jadi kenapa gue bilang pure luck di dunia bola-bolaan tuh, gue ngerasain sekarang pas balik lagi dan gue into, gue gak punya pretensi apa-apa. Gue ngejalaninnya bener-bener pakai hati cinta aja sih gitu. Terus bener tadi universal call, mulai Rio Ferdinand, terus diteleponakan Syukur. Hah, Diteleponakan Syukur. Assalamualaikum. Bimo. Assalamualaikum. Masjid di mana masjid ya? Kebab mau kebab. Ada kebab ini. Dia lagi di Pluit Bimo. Lagi di Pluit katanya. Temen saya ke puncak. Mau ngewe juga kan Syukur apa kan. Itu aneh banget. Diteleponakan Syukur. Itu kalimat yang aneh banget. Di video call. Oh iya gue lihat gue. Gara-gara lu pakai baju akan Syukur ya? Bener. Oh iya bener. Di mana? Gue beres Rio. Jadi itu bener-bener Euro tuh Oh iya bener. pure Oh pas luck. Euro itu juga. Pas Euro. Beres Rio Ferdinand. Besoknya tuh gue ada konten lagi kan kayak cobain nonton Turki di fan zone. Karena gue gak dapet tiketnya Belanda. Jadi gue nonton Turki aja lah. Mau nonton Arda Güler. Lawan apa Turki? Turki lawan Bukan. Lawan
Austria apa ya? Lupa gue, pokoknya lawan itu. Gue nontonnya di fan zone bareng fans Turki yang dari Galatasaray, Fenerbahce gitu, yang lagi ada di Jerman. Iya. Militan kan? Iya, militan. Gue pakai baju Hakan Şükür sama Andrea couple. Wih, Hakan Şükür. Dua-duanya Hakan Şükür. Yang satu Hakan, yang satu Syukur. Iya, kapel dia. Itu kayak pakai baju yang cowoknya gurame, yang ceweknya goreng. Goreng kalau jadi Baju kapel bola Hakan Syukur. Apa iya ya? Gue peel off aja kayaknya. Ya lu pakai dua-duanya Hakan Syukur nih. Dua-duanya Hakan Şükür. Turki tapi. Turki. Oke. Yang satu yang home, satu away. Oke. Itu jersey tahun 2000 apa ya? Buat Euro. Diliatin orang tuh gua. Iya. Long story short, Hakan Şükür tuh ternyata memang secara politikal dia harus keluar dari Turki gitu ya. Intinya kurang lebih kayak gitu. iya. Tapi gua kan nggak ngikutin segitunya Iya. karena gue lebih dari POV pemain bola legend aja. Gue Iya, nonton udah benar, dulu iya. titik gitu kan. Iya. Terus gue ditarik lah sama satu orang, hey, gue kenal Hakan Şükür, boleh nggak? Gue respect sama apa yang lu lakuin, tapi boleh nggak lu ikut gue sekarang? Diajak melipir nih gue. Lu nggak takut itu? Nah itu dia, gue kenapa nih? Dia ngasih tahu baik banget men, berempat, yang dua wartawan, yang satu tuh dia. Hakan Şükür itu termasuk secara politikal dia tuh oposisinya Erdogan, which is pemimpinnya sekarang ada di Turki. Mereka ini yang lagi nonton itu pro Erdogan. Jadi lo Mati lu. akan sangat-sangat disorot pakai Hakan Şükür. Gue pikir tuh dari tadi diliatin kayak, wih bajunya Keren. keren. Iya. Iya keren ya diliatin, ternyata enggak men. Cara pandang mereka tuh memang kok cynical gitu, kok nggak disenyumin. Biasanya gue pakai jersey yang aneh-aneh tuh kayak, weh Pirlo, Rio gitu. Iya. Ini kok nggak ada yang nyapa, at least Hakan gitu kok nggak ada ya. Iya. Ternyata itu. Terus long story short lagi, si orang ini bilang gue kerabatnya Hakan Şükür. Ya udah lu pulang aja sekarang. Gue juga jiper kan. Iya. Yaudah deh gue pulang aja deh, nggak usah nonton sampai selesai. Toh emang mau dapetin experience di fan zone Iya, doang. Pulang lah gue sama Andre sambil deg-degan nih. Tapi ya udah lah, namanya juga turis gitu, kalau ngeliat paspor kan Iya. orang Indonesia. Nyampe di hotel 17 miss call men. 17 miss call ke handphone lo. 17 miss call handphone gue. Ih, Busan auto finance. iya. Gua dong itu ya. Ternyata- Ditagih wuling. ternyata belum bayar cicilan. 17 miss call terus. Aduh, 17 miss call. Gue mulai deg-degan sama Andre. Ih, ini siapa ya gitu kok. Tapi soalnya unknown number. Iya, iya. Makanya mungkin bisa jadi kedutaan atau apa, karena Iya, di Jerman. iya, Dan gue iya, cuma iya, berempat waktu itu. Berempat. Dua tim gue sama Andre. Angkat aja deh sayangnya, video call. Pas diangkat Hakan Şükür men. Kok bisa dapat nomor lo? Magic. Beneran nggak tukeran nomor. Tiba-tiba dapat nomor lu. Dapet, bro. Oh gila. Keren. Gila. Coba kita ngomongin Coba, iya. terus, siapa tahu dia telepon kita tiba-tiba. Hei, kamu ngomongin saya ya. Akan Şükür wangi banget. Akan Şükür Gua- bersih banget. Gue udah langsung hapus semua chatnya karena ya karena emang menurut gue daripada gitu. Iya. Tapi gue buat tunjukin ke lu aja ya nih gue nggak bohong nih. Oh, God. Enggak pas lu. Jadi dia nelfon lagi kan? Lu angkat nih. Iya dia Nah, terus pas lu lihat nih lu kayak gemeter bro. Gue bilang, "Hai Mr. Hakan, I'm your one of biggest fan. I'm from Indonesia. I really appreciate your game back at time." Gue gitu kayak, tapi gemeter, gue bingung. Terus dia bilang, "Hey, terima kasih udah pakai jersey gue, tapi ada baiknya lo kalau nonton di pertandingan Turki jangan pakai jersey gue dulu." Wah, baik Gitu. Baik, karena nggak semua orang di Turki itu pro sama gue gitu. Tapi dia bilang sekarang kondisi gue baik-baik aja. Gue lagi ada di Satu negara lah, dan gue hidup nyaman di sini. Di Klaten, di Klaten. Saya suka banget sop ayam Sop Pak Min. Sop Pak Min yang dicoba. Salam buat Pak Min. Agustus saya ke sana. Kok dia bisa ya dapat nomornya? Gitu. Bro, dunia ini emang udah ajaib, bro. Gila ya. Gue nggak tahu men, tapi ya itu salah satu experience gue dari bola. Tapi menarik, jadi gue nggak ngeliat itu jadi sesuatu yang menakutkan, tapi kayak experience banget ya. Rio Ferdinand, Hakan Şükür, terus Iya. banyak hal lah, mulai ketemu sama siapa sampai akhirnya salah satunya adalah gue bisa kemarin privilege itu keistimewaan yang gue dapetin bukan karena gue istimewa, tapi karena benar-benar pure gue beruntung aja
untuk interview 3 pemain timnas. No. Kalau itu menurut gua Capability-nya udah betul. cukup. Menurut udah. gua apa yang lo lakukan Iya. itu memang sudah pantes gitu loh. Jadi kalau ada mungkin yang beberapa yang kayak no ini luck aja, tapi yang itu sih enggak lah. Emang lo pantes menurut Emang udah gua. pantas, layak lah. Amin. Kayak gue nih dimakan singa udah layak gua. Layak gua. Gemuk ya kan. Enak kayak ini. Kenyang. Iya, apa yang lo lakukan juga memang gue nonton itu, gue nontonin yang lo kayak Dimakan. kayak apa sih media day gitu-gitu kan lo Iya, ini media kan. Itu menurut gue emang ya kalau gue jadi orang PSSI atau apa juga pasti ngeliat ini nih Iya. orang layak gitu. Dan Tapi Layak. Layak, Mang. Duduk di timbangan bayi kan. Layak dimakan singa yang tadi. lo layak digebokin timnas, layak banget lo. Layak, lo layak, Mang. Layak. Iya, karena kan pasti kalau gue mikir ya pasti mereka juga nyari yang berbeda gitu. Oke Iya, nih media, benar. film. Nah ini nih pasti Bimo nih pasti ngasih yang beda nih POV-nya gitu. beda, POV-nya ya. beda. Gue tuh kemarin mau ngasih POV-nya jadi fans yang ngelihat Mm-mm. kesibukannya wartawan, karena Iya. gue selama ini dapetin info dari wartawan Wartawan, kan, kayak kita dapetin data segala macam dari wartawan, tapi pengen tahu mereka tuh kinerjanya secapek apa sih, itu yang mau gue infoin. Tapi makanya gue bilang luck aja, ternyata dapat Gua list lah. nih 3 pemainnya, 3 pemain yang bisa gue interview, nama-namanya bukan 3 yang gue interview kemarin, jadi namanya beda. Oh gitu. Tapi universal call-nya nomor orang pertama yang gue interview Marcelino. Woi. Pas gue hai gitu, si Marceng udah bilang kolektor jersey nih, gitu. Tahu lah dia. Iya pasti tahu terus. Jadi gue nanya 3 pertanyaan, kan gak boleh lama-lama kan, 3-4 pertanyaan. Terus pertanyaan terakhirnya, kan tadi kamu bilang kamu tahu saya kolektor jersey, boleh nggak kalau salah satu jersey match worn kamu saya koleksi, saya pajang? Boleh. Wah, gue ketawa gitu kan, kita ketawa kayak tos gitu. Bener ya? Bener. Long story short, kartunya ke Indonesia versus Jepang diturunin sih dia, tapi Iya. kan kalah kan Iya, kemarin Indonesia iya, dan berduka lah. Jadi kontennya kayak aduh kalah nih apa-apa. Kartunya lagi ke Arab. Iya. Ini wajib menang nih. Dan kita tahu dia nyetak gol. dia nyetak gol. Dua-duanya Iya. bagus banget. Dua-duanya Gol, iya. bagus. Dan dua-duanya dari dia juga tuh. Iya. Dan- dia mulai. Ya Dia udah mulai makanya juga tuh. kayak dia emang pas main bintangnya, dan gue sempat interview dan ngomongin jersey gitu. Maksud gue kayak kalau lu mau connecting the dots kayak Iya, benar. itu udah bener-bener Maksudnya manifestasi. Saat lo ngomong kayak boleh nggak gue, lo kan nggak tahu dia Nggak bakal tahu. golin 2 gol ke Arab Bro. itu. Iya. Karena menurut gue nih jadi momentum juga. Maksud gue kita kapan ngalahin Arab. tim sebesar level Arab ya? Arab. peringkat 56 Iya. 50 60. 50-an, Iya. 50-an Jadi ini makanya kalau ada temen gue yang kayak gila nih lawan Arab diulang-ulang mulu sampai sekarang masih ada potongan videonya. Gue bilang iya kayaknya nih karena ini momentum gitu. Kapan kita Iya. 2-0 loh, kayak mereka nggak ngebalas sama sekali gitu loh. Dan bayangin sejak lawan Indonesia, Arab mencat Mancini, terus Ya. terakhir manajernya mengundurkan diri, bro. Ya. Jadi segitu besar power Impactnya lawan impactnya lawan Indonesia. Ketemu Indonesia impactnya gila banget sih. Itu Dan luar jersey-nya biasa. Marceng beres pertandingan tuh gua DM bisa kali gitu. Segala lama Oh dia gitu. ya WhatsApp, bro besok jam 1 ya. Wah, gue nggak ada ABCDFG, bilang sama Andrea, sayang nggak usah mandi, nggak usah make up, langsung berangkat gue ke salah satu mall, Iya, tempat ketemu. ketemu dia. Iya, Ketemu iya, langsung, iya. ah, Dekat hotelnya dia ya. dekat hotel dia. Langsung dikasih Langsung jersey. dikasih. Wah, Masih basah men, bener-bener masih basah, Basah keringat tadi ya. basah keringat tadi ya. Bener-bener kagak dijemur itu orang kagak. Semua arti yang ada. Orang bukan jemur kayak. itu kalau ketahuan ibunya dimarahin gitu. Jemur di baju. Anduk basah aja disuruh gantung ya bro. Iya, baju bola. Kenapa nggak digantung ya ceng? Karena udah berapa hari itu? Itu sudah Malah besoknya langsung Besoknya straight besoknya. langsung. Mers Gila. cetak gol, euforia. Malamnya gue ya itu gue stories bercanda, bisa kali ceng gitu. Bener. Bener. Gila, Canggih, Bang, canggih. Keren banget ya. Ini Marceng. Terus yang kok- kedua wawancara siapa? Ivar Jenner sama Oh, Ivar Jay sama Jay Jay itu. Itzes. Ya Izes. itu yang Marcelino masih kayak gini lah, ketawa-ketawa. Ivar juga ketawa-ketawa. Begitu Bang Jay sih kayak, Dia ini banget ya, wibawa Di banget. Ya. bawahnya. tapi mungkin gue punya perasaan karena jadi supporter aja, gimana sih bro? Ini kapten timnas kan, Iya, Asnawi iya, kan iya, nggak iya. dipanggil kan, Iya. berarti otomatis dia kaptennya Kapten, gitu iya. kayak, oh ini ya interview kapten yang ngomong apa ya? Dan bukan dia yang ada di list Iya. yang harus Iya. gue wawancara bro. Gue nonton tuh. Gue nggak nyiapin pertanyaan Betul. buat dia. Lo kayak bingung.
lu sangka dia cuman lewat doang atau Emang lewat buat ke sebelah sana. Oh gitu. Gue ngeliat, Jay, karena gue pakai baju Haris Riyadi kali ya. Dia nyamperin. Pemain bola nih padahal bukan. Iya, dikira pemain bola. Ivar juga gitu kan. So, are you a legend? Bukan bro. I'm just a fan gue bilang. Ya. Ya saya krisis harus begitu. Are you a legend? Yes, I'm Jaka Sembung. You know Jaka Sembung, the legend, the myth. Jangan sombong. Dianya gini kayak Sangkuriang, kenal di Sangkuriang. di batu itu maling kundang ya. Sekarang kalau lo Sangkuriang mau jadi gunung. Sekarang kalau lo keluar negeri gitu berarti lo udah pasti akan nyari jersey apa segala macam udah pasti tuh. Karena si IP kontennya udah grow, udah Ya, kelihatan kan market fitnya kemana. Market fit itu apa ya? Kayak udah tau lah lo mau bikin konten siapa yang akan nonton gitu kan, ketahuan kan. Ternyata yang follow gua itu orang-orang yang suka sama experience-nya, bukan tentang jersey harga berapa, bukan jersey bukan outfit of the day, bukan gitu, tapi tentang Ceritanya. experience-nya. Iya. Lu bisa karena gue pernah ngetes dapet jersey ada tanda tangannya, orang ya udah jersey pakai tanda tangan gitu. Tapi orang suka sama lu gimana cara dapetin jersey itu ya, atau lu ke luar negeri hunting itu kayak apa ya gitu. Gue juga sempat justru yang booming waktu kemarin Euro tuh bukan ketemu Rio Ferdinand dulu, tapi nemuin jersey-nya Cimahi FC di Classic Football Shirts. Iya. Itu sampai di framing beda cerita bro di tiap platform. Di Twitter gue baca ada yang bilang itu Bimo sendiri yang taruh di sana. Yang ngapain gue? Apa keuntungannya buat gue, teman-teman? Nggak mungkin dong, gila. Pisang banget ya. Terus ada yang marah-marah, goblok banget sih ini orang, bukannya dibeli. Hah? Kan ada di Cimahi. Ngapain beli yang di Jerman? Dimarahin gua. Dimarahin terus. Itu nemunya gimana, Bim? Jadi gue lagi main ke Classic. Nah ini juga gue disangka bohong bro, karena itu adalah pop-up store Euro. Jadi Classic Football Shirts itu lo toko jersey legend gitu lah ya. Vintage gede banget lah. Itu paling gede store-nya di Manchester, di London sekarang buka di Miami. Tapi nggak ada di Berlin. Di Berlin itu kemarin cuman ada untuk pop up store karena ada Euro doang. Oke. Dan gue masuk ke sana karena tadi experience gue pengen tahu barang-barangnya sama yang di Indonesia sama beda nggak ya. Ternyata sama kolektor Indonesia sama seller Indonesia bagus menurut gue, lebih rare yang di Indonesia. Iya, bener. Cuman di sana karena harganya dari konversinya dari Euro, terus juga emang ya emang liganya gitu kan. Jadi ada yang lebih murah dikit, justru yang lebih mahal adalah liga-liga yang kayak di Asia segala macam. J-League tuh lebih mahal gitu-gitu lah. Cimahi mana tuh? Cimahi gue not for sale. Wah gila. Not for sale. Kalau gua udah nggak ini yang punya orang Cimahi kali tuh. Iya. Lalu lagi makan sate domba. Tapi kalau gue nggak salah kemarin gue sempat ketemu sama ownernya Jersey Forum, Mas Angga. Mas Angga tuh kalau gue nggak salah tuh mereka tuh dapat si jersey Cimahi itu dari Angga. Oh gitu. Jadi kayak mungkin komunitasnya solid. Iya, tapi koreksi gue kalau iya. gue salah, cuman Jersey Forum juga salah satu komunitas yang solid banget kan. Iya. Itu emang punya force lah untuk edukasi, untuk ngasih tahu soal jersey yang benar-benar emang jersey. Kalau gue kan kolektor yang newbie aja gitu. Kalau Jersey Forum tuh informasinya legit gitu. Nah, mereka tuh naruh itu Angga tuh naruh itu di situ. Dan menurut gue keren sih jadi dunia. Iya. Dan baju juga bagus ya, unik beda ya, banget unik itu. ya, unik beda ya. banget, unik Belang banget. tiba-tiba. Iya. Buat mereka unik. Bayangin ini ada pemain AB CFG Messi dan PSKC. Ya gue langsung kayak PSKC bangga banget gue ada jersey Indonesia, udah sama gue dulu Jawa Baratan gitu kan. Gue sempat tinggal di Bandung, sempat tinggal di Cimahi, jadi kayak itu. Dan nggak bisa dibeli lagi sama orang itu ya. Ya kalau orang nggak bisa beli, cuman kalau gue kan digoblok-goblokin, lu kenapa nggak beli? Ya gue bisa. Cimahi aja. Iya, akhirnya gue dikirim sama si Kalma itu. Vendornya dikirim. Dan jadi ramai tuh, Bim, gara-gara lu. Sekarang setiap orang yang foto PSKC nge-tag ke gue bro, disangkanya gue dianya, tapi nggak apa-apa juga kan. Yang penting, yang penting kan UMKM-nya berjalan, jadi berkat juga. Manfaatnya banyak buat orang. Waktu lu syuting di Korea, lu cepet-cepet ini nggak kayak nyari-nyari nih jersey Korea apa segala macam. Korea gue fokus syuting aja jadi ya. karakter gue lumayan unik, jadi gue lebih milih fokus untuk stay di hotel aja. Jadi ya gue stay di hotel, gue bener-bener into karakternya aja sih. Itu lu jadi orang Indonesia atau lu orang Gue jadi orang Indonesia, jadi filmnya itu treatmentnya Korea, tapi pemainnya Indonesia semua. Oke. Gitu. Jadi tapi karakter yang gue mainkan namanya Mas Bimo.
Dia tuh orang yang mapan, lovey-dovey sama pasangannya, terus soft banget, lembut gitu, dewasa. Nah itu gue kalau gue tuh termasuk orang yang nggak bisa. Kan ada tuh pemain yang jago banget sih, lagi syuting apa aja bisa main, bisa jalan-jalan lah, jalan-jalan, nggak ke distract gitu, karakternya jago. Kalau gue tuh gampang ke distract, balik ke ya gini jadi bocil nyari jersey kan aneh banget kan, nggak kok karakternya jadi mana si charming dewasanya. Karena gue cari jersey dulu, gue nggak bisa bro itu. Jadi gue tapi ada dialog Korea gitu-gitu. Nah itu perannya Jerome, perannya si Jerome jadi nah karakternya Julian. Jadi ceritanya tentang cinta segitiga gitu. Iya. Bimo, Dea sama Julian. Nah Julian diperanin sama Jerome Kurnia, Deanya diperanin sama Lutecia. Iya. Ada Anya Geraldine juga, ada Dea Panendra. Menarik sih semua ceritanya, arc karakternya menurut gue penuh dan bisa diselesaikan, dieksekusi dengan baik sama Imaginary sama Mera. Jadi promo, nonton ya tanggal 5 Desember. Gak apa-apa dong, gak apa-apa karena semua yang promo di sini filmnya meledak. Amin. Anjing banget ya. Kan jadi beban ya. Jadi beban. Enggak, kalau ngomong-ngomong kita tuh kita sama Imaginary tuh deket banget. Jadi kalau Imaginary bikin apa biasanya pasti kesini, pasti kesini. Dan meledak pasti. Contoh agak lain. Gue videoin dulu ngasih ke Ernest. Apa? Gila nih. Jatuh cinta seperti di film-film terbaik, film terbaik di Indonesia, aktor terbaik, aktris terbaik, promo di sini. Ya. Nah, nih, jadi Ernest, Sumanjaya, ayo promo di sini. Sumanjaya itu sutradara zaman dulu. Ya kenapa lo ngomong ini, Ernest? Promo di sini jangan lupa. Nah ini udah. Cross promo ya kok, izin promo ya kok. Ini dipromoin sama mereka, mantap. Ernest lagi suka. Ernest lagi seneng kalau ada pemainnya kesini. Tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Desember. Jadi premiernya kemarin tanggal 28, tayang serentaknya di bioskop tanggal 5. Cinta Tak Seindah drama Korea ya. Ini sutradaranya adalah Mera ya. Penulisnya Mera juga. Ini sayangnya tidak ada pakai komedi konsultan ya. Padahal saya juga pengen loh itu ke Korea. Ya. Karena itu kalau nggak salah hampir selisipan sama, pokoknya setelah agak lain tuh langsung persiapan itu tuh mereka tuh persiapan si CTSDK. CTSDK. Tapi Imaginary gila sih, habis ini lanjut filmnya Kristo, apalagi produktif banget dan emang salah satu menurut gua yang terus baru menang FFI, borong 7 piala. Enggak bercanda sih kayaknya kalau Ernest sama Dipa ya. Iya. Tapi menang. Lamaan di Koreanya kan, kalau saya di Jakarta 2 hari, 3 hari. Gua itu harusnya syuting di Korea cuma 4 hari bro. Jadi lagi-lagi gue beruntung. Gue syutingnya 4 hari nih. Gue di Korea harusnya 4 hari. Datang, syuting pulang. Nah, syuting yang di hari terakhir gue, lokasinya ada masalah lah. Jadi harus dipindahin ke hari terakhir syuting di Korea. Jadi lo sebulan bro gue di Korea. Nah tapi sama itu lo nggak mau kayak nyari atau apa? Ya gue happy aja, gue udah makanan enak dari Imaginary ya kan. Iya. Kayak semua di provide gitu sama Imaginary. Tapi gak gatel mau nyari thriftingan. Iya maksudnya ke lu jalan nyari apa, jersey atau apa? Enggak sih, kalau itu gue takut banget man, begitu gue nyari jersey kena nih, jadi belanja, jadi apa, udah karakternya lepas gue pasti. Lu belanja sebagai karakter lu. Ada baju. Nah masalahnya kan Nengdi ya. Ada baju Seoul FC. Soalnya karakter gue tuh ada chaebol gitu. Apa sih orang-orang yang tajir melintir mampus. Nanti kalau gue into karakter belanja puas sini puyeng aja. Jangan ditawar, jangan, saya nggak mau nawar. Tapi gue dengar dari Ernest sih memang Ernest juga sempat kayak sempat apa ya, bukan kaget ya, tapi kayak ini begini nih gitu si apa ceritanya gitu ya, maksudnya adegan-adegannya. Dan Mera bilang iya emang kalau film Korea biasanya begini nih gitu. Jadi emang ada yang Ernest juga ternyata ada adegan-adegan yang mungkin kalau Ernest yang bisa nih kayaknya cheesy banget ya ini gini, tapi ternyata emang karena pendekatannya ke film Korea gitu. Gue juga pas ngejalanin pemain juga gitu. Ini bener ya shotnya gini, treatmentnya gini, cringe nggak ya gitu. Karena kan kita terbiasa sama patternnya kita as an actor sama eksekusi yang terbiasa kita lakukan kan. Ini gimana ya? Cuman gua dari awal pas reading gua nanya sama Mbak Mera, Mbak Mei,
lu yakin mau bikin adegan ini yang salah satunya adalah Lutetia kesenggol motor jatuh Iya, ditangkap itu, sama iya. Jerome. Ada Lu di yak- ini trailernya. trailer ada kan? Lu yakin mau bikin adegan yang kayak gini? Iya, itu gue pengen kayak gitu. Tapi gue tahu cara eksekusinya. Lu mesti pas kemarin gue nonton dan gue liat reaksi penontonnya kayak, oh ini maksudnya. Jadi Ternyata gua malah tahu. gemes jadinya. Kalau gue liat trailer jadi iya ya Iya. gitu. Padahal kalau kita di otak kita ngebayangin ya, ih kok gitu banget ya gitu ya. banyak adegan-adegan yang ada di trailer yang penonton tuh sampai gue kemarin ngeliatin reaksi ekspresi mereka. penonton kan, oh ikutan teriak, ketawa gitu, Gitu ya. Aduh. Enggak lagi kesel, nonton segini. kesel. Ternyata di bawah ada yang emang garukin pantatnya gitu. Ke atas sedikit. Boleh gatel. Jadi gue juga penasaran banget ya kemarin sempat di grup diajakin. Ini ada siapa aja nih yang mau nonton apa premiere gitu mah kita nggak bisa ya. Iya, kita ditawarin tuh. Kita nggak bisa karena yang gue salut sama Imaginary juga ya kalau Ernest bilang mungkin yang bisa dibanggakan dari apa umur masih muda itu adalah idealisme gitu. Jadi kayak mereka abis bikin ini, bikin yang kayak begini, bikin yang kayak gini gitu. Jadi ini beda-beda terus dan itu keren sih. Jadi gua nggak sabar untuk nonton ya. Nih, jadi tungguin aja 5 Desember ya. Salah satu kemewahan yang menurut gue Imaginary miliki adalah idealismenya sih. Jadi mewah karena idealismenya itu berani ditumpahin. Betul. Kadang ada yang ke bawah industri jadi idealismenya kegeser. Kalau ini mereka udah idealismenya ada tapi dan Ernest tuh punya satu formula yang menurut gue nempel di kepala gue. Good story is a good story. Jadi kayak Iya. oh iya emang iya sih yang kalau tuh bikin CTS lucu, bikin imperfect ngejelep banget. Iya, Jadi semua film-filmnya kayak oh iya sih berdampak gitu. Oke, kita nanti nonton ya. Nonton lah. Nah tapi kalau misalkan tadi kan ya Korea lu nggak sempet tapi lu Gue di Korea ngeliatin banyak orang keluar dari hotel hidungnya dikasih perban, dagu dikasih perban. Bener bro, gue ngeliat bro. kenapa itu? Ya kan habis Digigit operasi, monyet. oplas. Gigit monyet. Emang banyak monyet di Korea, goblok. Monyet Seoul. Apa iya ya? Apa gue yang nggak tahu ya? Bisa jadi sih, bisa jadi bro. Di perban, ditonjok olipil. Tanjak Jack, Logan Paul, Jack Paul. Oh banyak kan operasi. Ya emang Kelihatan kan bekas operasi. wisatanya di situ kayak Iya, gitu iya, kan. benar. Wisata operasi plastik beauty. Satu hotel gue banyak yang kayak gitu. Jadi kalau gue turun dari hotel ada yang pakai kursi roda katanya nambahin. Gue nanya itu operasi apa? Nambahin tinggi. Buset. Lah, lu bisa tinggi tadi. Iya. Ada satu baunya kursi tapi ya. Nempel di kursi. Engrang. Dikasih engrang. Bisa gitu ya. Tapi tangannya pendek, aneh juga. Kayak sirkus. Iya. Iya sih aneh ya. Kalau tangannya panjang, kakinya panjang, tangannya pendek aneh banget. Bisa dibanding. Bisa. Kalau dikasih speaker bisa. Mas itu udah modif mobil mas. Kalau itu mas beda bukan operasi mas. Itu ke bengkel masnya ya. Aduh. Nah tapi sekarang kalau semenjak lu jadi mungkin banyak ya, tapi yang kayaknya orang sekarang tahu banget pencinta jersey banget tuh kan lu lah. Mungkin jadi salah satu top of mind-nya gitu. Banyak kayak yang nawarin kayak bang nih gue ada ini bang Banyak, di DM banyak. bang ada ini bang gitu. Banyak. Bang bayarin jersey gue bang. Banyak. Gue bersyukur bisa jadi top of mind. Tapi sebenarnya kolektor di Indonesia yang ajaib banyak banget iya, bro. iya, Cuman nggak dikontenin, Iya. nggak bersuara. Kalau gue kan Iya. emang dikontenin kayak Iya, gue iya. cerita tadi gue suka storytelling. Ya jadi banyak yang edan-edan tuh banyak. Cuman kalau pertanyaan lu tadi, apakah banyak yang nawarin? Banyak. Paling sering kasusnya bukan nawarin, justru nanya ini ori atau enggak. Terus bener bro, bang ini bener nggak ya kalau tagnya ini? Gue juga nggak tahu sih gitu. Beneran nggak tahu. Iya. Karena sebanyak itu kan. Betul. Ini gue disclaimer aja, gue juga nggak sejenis itu untuk Tahu ya. jersey-jerseyan. Iya. Kan jersey kayak Venezia ini aja ada home, away, terus ada yang ada macam aneh banget, man. Gue nggak tahu detailnya kayak apa. Ada yang tagnya kalau misalnya Kappa, ada yang gayanya pakai silver lining, ada. Iya. Player issue sebelum yang gitu-gitu kan. Kalau itu sampai level grade-nya itu gue ngerti. Ada yang fans version, ada yang Player issue. replika, ada yang player issue, ada yang P2R, Iya. match issue,
match worn. Worn. Match worn pakai legalisir pakai tanda tangan. Dan itu paling mentok di Match worn tuh yang paling tinggi yang dipakai yang sama dipakai pemainnya. sama pemain. Yang paling mentok lagi dikasih tanda tangan sama match detailsnya. Jadi Oh, misalnya tanggal Marcelino berapa? gitu kemarin tanggal sekian saya pencetak 2 gol lawan Arab tanda tangannya. Wah, Lu itu panjang sampai penuh. Apa panjang? Ceritanya, saya dari rumah berangkat salib sama ibu saya. Sarapan apa? Sampai baju Sampai penuh. Ini baju, maaf nih Marcelino, bajunya jadi beda ini. Jadi kayak batik. penuh ya penuh banget. Iya, iya. Nah ini terakhir nih, apa jersey yang sampai sekarang masih lo incer? Atau mungkin yang belum datang tapi ini nih bakal something banget nih. Yang akan jadi idola ya. Gue tuh belanja jersey-jersey yang belum datang tuh sebenarnya biasa aja. Maksudnya jersey-jersey klub-klub mediocre. Tadi Nggok juga dulu tuh kayak ada Bastia, ada Luzern Anjir. gitu. Itu klub mana? Luzern tuh klub yang pernah Christian Kurniawan main Swiss di ya? sana di Swiss. Bastia klub tuh Swiss. Prancis ya. Bastia Prancis. Terus ada Harold Becky tuh bacanya gimana gue nggak tahu. Divisi 2 Liga Belgia karena warnanya ungu kuning gue suka aja. Tapi kalau jersey yang paling gue pengen banget ya, gue emang suka Ronaldo botak. Ya. Jersinya yang di Inter yang Oh. jersinya yang Piala UEFA kalau gue nggak salah, yang long sleeve. Terus Silver. ini Pirelli-nya warna kuning, Kuning. namesetnya Oh, iya, kuning. aku tahu. Itu gue velvet kalau gue nggak salah sih namesetnya. Gue lihat itu di Meazza di San Siro, di museum yang ada di San Siro. Gue ngeliat tuh dipajang. Gue bilang sama Andre, ini gue dapet ini baru gue stop koleksi. Gimana cara gue dapetin ini? Susah tapi emang. Cuma ada satu itu mature yang dipajang di Oh, situ. yang mature. Oh, Iya, aduh, iya, gila iya, keren iya. banget, keren banget bro. Itu pucuk tertinggi gue kayaknya untuk koleksi Lu pengen punya itu. ngelamar lu di security situ. Kayaknya ya bro. Habis itu lu Saya ambil Mr. Bean, buat ngambil lukisan itu. Goblok. Tapi gua kasih ide nih. Lo koleksi kan udah tadi dari klub yang gede, yang bersejarah, sampai klub yang mungkin orang banyak gak tahu ya. Iya. Lo koleksi jersey pabrik-pabrik Indonesia. Itu Iya. kan punya tim bola, ya kan ya? Iya. PT Samsung Indonesia, Hyundai. PT Sanyo Indonesia. Bener juga ya. Lucu sih. Terus nonton pertandingannya kan Iya. experience banget. Ya, bener. Apa mungkin di luar negeri juga ya, tapi perusahaan gitu, perusahaan apa kan suka ada tim bolanya. Korporatnya gitu ya kayak, oh. Anjing. Kalbe Parma ya betul. Aduh. Bimo thank you banget ya. Aduh Thank you, terima Bimo. kasih Gua banget. terima kasih. Gok thank you banget Gok ya. Ini Mang. beneran gua Ini hadiah lah buat podcast minggu nih. hadiah soal apa ya? Kita nggak Oh, ngapa-ngapain. kita ngapain ya? Jadi Tapi ini gue tetap tagih jersey tadi Jawa itu ya. Mau jawab. cari lu Chan. Nanti kita kirim ya. jadi beneran ini kita nggak ngedadak banget gitu karena tahu-tahu lah Anggok bawa Bimo dan kalau udah pakai jersey nggak mungkin nggak Nggak video, direkam gitu. iya. Makanya cuman seadanya aja lah ini videonya ya. Maaf ya Bim ya, Tapi seadanya aja terima ya. kasih banget. Gue yang berterima kasih. Biasanya ini kalau Jimmy disiapin Jeep, mah Jimmy Jeep, ada Jimmy Jeep. keren banget ini. Pakai Biasanya Jimmy Jeep ya. ada Jimmy Jeep, ada drone. Oh, iya, ada- Air terjun. Ini aja pakai baterai, liat nih. Pakai baterai. Itu Tadi dia, gue ya. dateng kan ini ngapain sih nih orang? Oh pakai baterai buat Yang- naruh yang lukisan. masangnya goblok ya. Aduh, ampun. Padahal ya udah tapi gue bersyukur banget. Thank you Bim, ya. thank you, Gue Bim. di Thank you Indonesia bisa banget. ngobrol-ngobrol. Kita thank you ya. Berarti kita temenan Happy. sekarang ya. Kita Temenan Temenan dong. Yes. Kita nyetadion bareng ya nanti yang Boleh. Kan Indonesia tapi timnas. Kan lu nanya AFF. tuh kemarin sempat ngebahas soal kurva North, kurva iya Sud, tuh. ada La Grande, ada Ultras. Ultras Garuda. Nanti kita Salah coba. lagi gue main nyanyinya. Bener kan, we? Salah. Oh salah ya? Gue salah. Gue nyontohin tapi salah. Seru kita bisa Seru, Bim. cobain tribunnya La Grande jadi sambil bawa atau Ultras gitu bener-bener kayak euforianya nonton sambil teriak-teriak gitu dari belakang. Yang suruh bikin ini apa ngangkat apa koreo gitu gitu kan. iya. Kayaknya Seru. agak segen dah gitu. Seru. Lebih ke stamina-nya gak ada. Jadi Mas udah apa bang? Lama banget ini capek saya. Gua malah pengen banget. Lu sehat. Gua pengen banget. Lu lihat Ya badan sih, lu. iya Lu lihat sih. badan gua. Lu mah ngecim mulu. Lu ngangkat-ngangkat apa juga. Gua mah begini aja Bim semenit gua udah capek. Lu gini tambang lama aja kuat. Iya. Gini deh. Gini. Kita mah Kita cuma nggak geser doang aja dah. kita mah berikan di pinggir aja lah, biasa udah nonton aja ya. Lu gini-gini nyanyi juga seadanya. Emang benar pengen jadi kusir katanya. Ya udah Bimo terima kasih sekali lagi Thank you ya. ya, Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.